صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى خصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين بالمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم. Sesuai dalam riwayat Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersandarkan pada keyakinan dan akidah kita terhadap kepemimpinan dan imamah yang dimiliki oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, seluruh kegiatan, aktivitas dan tindakan yang diambil oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tentu bersandarkan pada logika dan akal sehat, dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional dan didukung dengan dalil-dalil serta bukti-bukti yang sangat real. Jadi apapun yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam di padang Karbala adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan rasionalitas, berdasarkan pada bukti-bukti kuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Salah satu di antara persoalan yang muncul yang juga menjadikan perbincangan bagi para sejarawan adalah bahwa apa sih sebabnya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menuju ke padang Karbala, anak dan istrinya dibawa, terutama para wanita dibawa oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menuju ke padang Karbala. Apa sebabnya?
Rasionalkah yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain ataukah tidak? Semua orang tahu bahwa orang yang berangkat, apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, bisa dibayangkan bahwa ini akan berbahaya dan bahkan akan mengantarkan pada kematian. Akan tetapi kenapa Imam Husain tiba-tiba membawa anak dan istrinya, bayi-bayi kecil dibawa ke medan perang yang pasti akan terjadi sebuah bencana yang amat besar? Ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya, perjalanan yang akan mengakibatkan kematian. Padahal bisa saja Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berangkat sendirian dan meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, saudaranya, semua ditinggal. Tapi tidak dilakukan, Imamul Husain melakukan dan membawa anak-anaknya. Orang yang sebelum Imamul Husain alaihi salatu wassalam berangkat menuju Karbala, banyak orang yang menasihati Al-Imamul Husain, datang kepada Al-Imamul Husain. Salah satu di antaranya adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Dia mengingatkan Al-Imamul Husain, menasihati Al-Imamul Husain untuk tidak pergi ke Karbala dan supaya tidak pergi membawa anak dan istrinya. Kata Muhammad ibnul Hanafiyah, jangan engkau pergi ke tempat kaum yang telah menipu orang tuamu, ayahmu, Ali bin Abi Thalib. Jangan engkau pergi ke satu tempat yang ayahmu dibunuh di sana. Dinasehati. Kenapa mereka menasehati Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Karena mereka melihat maslahat lebih umum, maslahat untuk kepentingan Al-Imamul Husain dan keluarganya. Jangan pergi. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja ketika kita ini akan bepergian dan kepergian itu ternyata berbahaya. Anak saya, keluarga kita dan semua tetangga kita akan menasihati, jangan pergi karena itu berbahaya. Kalaupun pergi jangan kau bawa anak-anakmu, itu berbahaya. Seperti Muhammad ibnul Hanafiyah juga sama, mengingatkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, jangan engkau pergi karena itu berbahaya, akan menyebabkan kematian, kau akan terbunuh, anak-anakmu, keluargamu akan terbunuh. Tapi berbeda dengan pandangan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Abu Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam tetap pergi membawa anaknya, membawa istrinya, bahkan bayi-bayi kecil dibawa oleh Al-Imamul Husain. Para wanita dibawa oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan semua nasihat tidak lagi berguna bagi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kenapa? Apakah Imam Husain memang sulit dinasihati? Tidak. Imamul Husain alaihi salatu wassalam memiliki pandangan yang berbeda. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam memiliki pandangan yang jauh lebih dalam daripada apa yang dilihat oleh Muhammad ibnul Hanafiyah dan yang lain-lainnya. Semua keluarga menasihati, sahabat-sahabat Imam Husain juga menasihati, jangan pergi, jangan bawa anak dan istrimu. Tapi Imam Husain mengatakan tidak. Ketika Muhammad ibnul Hanafiyah meninggalkan Al-Imamul Husain, usai menasihati itu, kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam datang menemui Muhammad ibnul Hanafiyah. Dia mengatakan, ya saudaraku Muhammad ibnul Hanafiyah, saya akan pergi menuju Kufah. Saya akan pergi menuju Karbala, memenuhi panggilan mereka. Beliau mengatakan, setelah aku meninggalkanmu wahai Muhammad ibnu Hanafiyah, aku didatangi oleh kakekku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadaku, kakekku berkata kepadaku, ya Husain ukhruj fa innallaha syaa an yaraka qatila. Rasulullah berkata kepadaku, wahai Husain, pergilah engkau, keluarlah engkau dari Madinah menuju Kufah,
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan menyaksikan engkau dalam keadaan terbunuh. Muhammad ibnul Hanafiyah terkejut. Dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, tapi kenapa kau bawa anak dan istrimu? Kalau kau tahu bahwa kau diperintahkan Rasulullah untuk terbunuh di sana, Allah Ta'ala menghendaki engkau terbunuh di sana. Tapi kenapa kau bawa anak dan istrimu, bayi-bayi kecil dan keluargamu? Apa jawaban Imamul Husain? Rasulullah kakekku berkata, innallaha sya'a an yarahunna sabaya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat mereka para wanita ini menjadi tawanan. Allah ingin melihat para wanita ini dijadikan tawanan. Kemudian Imamul Husain alaihissalatu wassalam memberikan salam kepada Muhammad ibnu Hanafiyah dan pergi meninggalkan. Beliau berangkat bersama keluarganya, anaknya, istrinya, para wanita, bayi-bayi dibawa Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Ada kalimat yang ingin saya jelaskan dalam kalimat ini, yaitu ungkapan Imam atau ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan, ya Husain ukhruj innallaha sya'a an yaraka qatila. Berkeluarlah engkau ya Husain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin, berkehendak, berkeinginan melihat engkau dalam keadaan terbunuh. Ada dua masyiah di dalam Al-Quranul Karim. Kalimat masyiah atau iradah itu memiliki dua makna atau dua tempat. Yang pertama disebut dengan al-iradah at-takwiniyah. Jadi memiliki iradah atau masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dimaknai dengan, dimaksudkan dengan maksud iradah takwiniyah. Dan yang kedua adalah iradah at-tashri'iyah. Apa yang dimaksud dengan iradah takwiniyah? Iradah takwiniyah adalah keinginan Allah terkait dengan penciptaannya. Dan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan sesuatu, maka keinginan itu pasti terjadi. Ini yang disebut dengan qada wal qadar al-hatmi, berkaitan dengan penciptaan. Tidak akan ada orang yang bisa menghalangi Allah untuk ketika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu. Idza aradallahu syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka ketika Allah berkehendak dan mengatakan kun, terjadilah keinginan itu. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Karena ini adalah sesuatu yang bersifat hatmi. Kun fayakun. Ini yang dinamakan dengan iradah takwiniyah. Kehendak Allah, keinginan Allah yang bersifat, yang terkait dengan penciptaan. Tidak akan ada orang yang bisa menghalanginya. Tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Karena itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki ini terjadi, terjadi. Allah menghendaki ini ada. Di makna berkaitan dengan makna ijad, mengadakan, menciptakan. Ini yang dinamakan dengan iradah takwiniyah. Yang kedua, iradah tasyri'iyah, keinginan. Allah ingin melihat engkau wahai Husain dalam keadaan terbunuh. Allah ingin melihat mereka para wanita keluarga Nabi itu dalam keadaan menjadi tawanan. Yang dimaksudkan di sini adalah iradah tasyri'iyah. Apa yang dimaksud dengan iradah tasyri'iyah itu? Iradah tasyri'iyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan syariat dan taklif daripada umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan perbuatan itu, dengan sesuatu itu, dan Allah menghendaki hal itu terjadi. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya tentang puasa,
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat begini, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan puasa itu adalah kemudahan bagimu dan tidak ingin menjadikan kesulitan bagimu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyuruh manusia umat Islam yang mukallaf untuk melakukan ibadah puasa, pertama, Allah menginginkan puasa itu dilakukan oleh umat manusia. Kedua, Allah ridho dengan cara itu. Ketika orang muslim melakukan ibadah puasa, satu sisi itu keinginan Allah, lalu diperintahkan, dan Allah juga ridho dengan perbuatan itu. Misalnya tentang zakat, yuridu liyutahhirakum. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Pertama, Allah memang menghendaki itu terjadi. Yang kedua, karena ini kaitannya dengan taklif umat manusia, ketika seorang hamba mengeluarkan zakat dari hartanya, Allah meridhoinya, dan kemudian dengan zakat itu Allah mensucikan mereka. Jadi iradah tasyri'iyah, iradah takwiniyah, dan iradah tasyri'iyah. Iradah takwiniyah, keinginan Allah, kehendak Allah tentang penciptaan, dan setiap yang ingin diciptakan oleh Allah tidak ada yang bisa menghalanginya sama sekali. Sedangkan iradah yang berkaitan dengan tasyri'iyah adalah iradah di mana Allah menghendaki hal itu terjadi dan Allah ridho jika orang itu melakukan. Tapi iradah tasyri'iyah ini bersifat syariat, dan syariat tidak berarti kemudian memaksa orang, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalam keadaan ikhtiar, bisa memilih. Manusia bisa memilih, bisa menghendaki sesuatu dan juga tidak menghendaki sesuatu. Contoh bahwa manusia ini merdeka, bebas memilih. Saya sekarang ini berada di atas mimbar karena keinginan saya. Dan pada saat yang sama, kalau saya tidak mau, saya akan turun dari mimbar ini. Itu juga pilihan saya. Artinya bahwa saya punya ikhtiar. Saya punya ikhtiar. Apa yang saya lakukan adalah pilihan saya. Dan apa yang tidak aku lakukan itu juga pilihan saya. Oleh karena itu dinamakan iradah tasyri'iyah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan syariat, dan syariat berkaitan dengan pilihan umat manusia. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ibadah, menyuruh kita ini, dan Allah memang menghendaki agar hal itu terjadi. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha aradallah, misalnya tadi saya sebutkan, fa innallaha syaa an yaraka qatila, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin atau menghendaki melihat engkau dalam keadaan terbunuh. Oh, berarti Allah zalim. Imam Husain tidak bisa menghindar dong? Bisa. Itu kan Allah memerintahkan, menghendaki terbunuh. Kenapa dia bisa menghindar? Menghindar karena Rasulullah Ta'ala ketika mengatakan Allah ingin melihat engkau terbunuh wahai Husain, dikarenakan tempat di mana dia syahid itu Allah akan ridho dengan kedudukan Imamul Husain. Imam Husain bisa saja tidak pergi ke Karbala. Imam Husain bisa saja menghindar. Imam Husain bisa saja tidak membawa keluarganya ke Karbala. Dia hidup. Tapi apakah Allah ridho dengan cara itu? Ketika agama Allah Subhanahu wa ta'ala terancam dan tidak mungkin bisa diselamatkan kecuali dengan terbunuhnya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka mau tidak mau Imamul Husain harus melakukannya. Ketika agama Allah Subhanahu wa ta'ala terancam dan tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan terbunuhnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam,
maka tidak ada jalan bagi Imam Husain kecuali harus melakukannya dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama ini Imam Husain alaihi salatu wassalam tidak terbunuh dan tidak melakukan perlawanan, lalu dia menghindarkan diri, Imam Husain tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, seperti kalian semua. Andai saja agama Allah Subhanahu wa taala di negeri ini tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah berkembang kecuali dengan terbunuhnya kalian. Apa yang kalian lakukan? Lari, menghindar. Padahal ketika engkau terbunuh, Allah memberikan kehormatan bagimu. Disitulah kau dapatkan ridha Allah. Disitulah kau dapatkan keagungan dari Allah. Disitulah kau dapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau menghindar, kau akan bisa lakukan itu. Tapi kau mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum insyaallah. Inilah makna Imam Husain, makna Rasulullah ketika mengatakan innallaha syaa an yaraka qatila wa syaa Allah an yarahunna sabaya. Oleh karena itu di dalam riwayat, berbagai riwayat disebutkan bahwa ya Husain, kau akan mendapatkan kemuliaan, tapi tidak engkau dapatkan kemuliaan agung ini kecuali dengan terbunuhmu. Yakni bi syahadatika ya Husain, dengan kematianmu di jalan Allah, terbunuhmu di jalan Allah, engkau akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau melarikan diri, menghindarkan dari itu semua, Allah tidak ridho kepadamu dan Allah akan melihatmu jadi hina. Oleh karena itu Imam Husain alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat beliau mengatakan in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli faya suyufu khudiri. Kalau agama Muhammad ini tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan terbunuhku, wahai pedang, ambillah aku, kata Imam Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, juga sama ungkapan Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan sya'allah an yarahunna sabaya. Allah ingin melihat para wanita keluarga Nabi ini dalam keadaan dijadikan tawanan. Kenapa? Karena di sanalah terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika para wanita ini ditawan oleh musuh, Allah ridho dengan apa yang dilakukan oleh para wanita itu. Dan setiap keridhaan Allah di sana terdapat maslahat. Ketika Rasulullah mengatakan sya Allah an yarahunna sabaya, karena ketika Allah taala melihat mereka jadi tawanan, di sanalah Allah memberikan maslahat, memberikan sebuah keuntungan terbesar bagi para wanita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan? Maslahat apa itu? Yaitu kamalul fardi. Kesempurnaan individu, kesempurnaan seseorang, kesempurnaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali suatu saat kita pun akan dihadapkan pada situasi yang semacam ini. Dan kita tinggal memilih, melarikan diri atau kita akan lawan. Melarikan diri atau kita akan hadapi. Ketika kita melarikan diri, kita hina. Ketika kita hadapi, kita mulia. Makanya ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam dihadapkan pada dua pilihan, perang atau berbeat. Dia bilang Ibnu Marjanah, dia mengatakan telah memberikan dua pilihan kepadaku, as-sillah wa dillah. Sillah yakni perang atau damai dan berbeat kepada Yazid. Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengatakan hayhat minadh-dhillah, lebih baik perang daripada kita harus damai dengan orang yang dolim. Kita mati, hayhat minadh-dhillah, tidak ada kehinaan bagi kami. Itulah ungkapan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ada kaidah, makalah yang sering kali diungkapkan di Indonesia ini, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup
Itu. Jadi lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup seperti bangkai. Itulah kalimat diambil dari Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu saudara sekalian, siapapun yang menasihati Al-Imamul Husain, mengingatkan Al-Imamul Husain supaya tidak membawa istrinya dan supaya dia tidak pergi ke Karbala, diabaikan oleh Al-Imamul Husain, karena Imamul Husain melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi, derajat dan tingkatan yang lebih tinggi di mata Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imamul Husain ketika dia pergi tidak seperti kita. Kita ini punya perasaan, kemanapun saya pergi maka keluargaku harus saya bawa. Saya pergi kemanapun, anak dan istriku harus ikut. Setidaknya menemani aku, biar aku kalau mati atau terjadi sesuatu keluargaku tahu. Bukan seperti itu Imamul Husain. Ketika Imam Husain membawa anak dan istrinya bukan untuk melihat dia dibantai, tidak. Tapi melihat bahwa di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Di situ kesempurnaan seorang manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian, bahwa apa yang dilakukan Imamul Husain adalah pelajaran terbesar. Pertanyaannya adalah, apa yang diperankan para wanita di medan Karbala itu? Apa peranan seorang wanita atau para wanita di dalam berjihad di jalan Allah, sehingga Imam Husain alaihi salatu wassalam membawa anak dan istrinya, sehingga orang-orang itu ketika ditawan Allah ridho dengan tawanan itu. Kenapa? Apa peranannya? Saudara sekalian, secara umum para wanita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki peran yang seimbang dengan laki-laki. Seorang laki-laki tidak akan bisa mencapai pada peringkat kesempurnaan ilahiyah tanpa diiringi dengan wanita. Artinya keduanya adalah harus bekerja sama. Keduanya adalah orang-orang yang tidak bisa disingkirkan, terutama para wanita. Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, wanita-wanita suci memiliki peran penting. Dalam Al-Quran menceritakan, ada yang menceritakan tentang Asia, menceritakan tentang Sayyidah Maryam, menceritakan tentang Sarah, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada beberapa pandangan, katanya wanita itu adalah penggoda. Seorang laki-laki tergantung istrinya. Saya sebaliknya berpandangan. Mereka kemudian mengatakan bahwa Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam orang yang punya keteguhan tinggi. Iblis menggodanya, kata dia. Kata mereka, Nabi Adam digoda iblis, jangan mendekati pohon, kau akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Adam alaihissalatu wassalam menurut mereka dia sudah tegar, kuat, akan tetapi istrinya yang tidak bisa. Ketika iblis gagal mempengaruhi Nabiullah Adam, iblis mendatangi istrinya Adam alaihissalatu wassalam. Melalui perempuan inilah kemudian perempuan ini kemudian mempengaruhi. Allah tidak menggunakan kata fawaswasa ahaduhuma, enggak. Fawaswasa huma, dua-duanya dipengaruhi, digoda oleh iblis, dan kedua-duanya tergoda oleh iblis. Larangan juga begitu. Larangan itu tidak ditujukan kepada Adam alaihissalatu wassalam, tapi larangan itu juga ditujukan kepada istri Adam. Wala taqroba, Allah menggunakan kalimat wala taqroba, jangan kalian dekati. Wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, jangan engkau dekati pohon ini kalian berdua. Yang dilarang bukan Adam, tapi yang dilarang adalah keduanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa laki-laki tegar karena perempuannya lah yang menggoda kemudian tertipu, itu sebuah kesalahan. Tidak benar. Al-Quran tidak menunjukkan itu. Bahwa ada perempuan yang mempengaruhi suaminya, iya. Tapi tidak selamanya semacam itu. Kita bisa buktikan para wanita punya peran penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
untuk menuju kepada Allah juga memiliki peranan yang sangat penting. Kita coba misalnya Iblis itu ketika dia berbicara tentang Nabiullah Adam dan istrinya, Allah mengatakan ini, fadallahuma wa qasamahuma anni lakuma minan nasihin. Iblis menunjukkan kepada dua orang itu, Adam dan istrinya. Bersumpah kepada dua orang itu, Adam dan istrinya. Kemudian dia bilang, aku nasihati kamu. Yang dilarang Allah Ta'ala itu bukan hanya mendekati, tapi kalau makan tidak apa-apa. Wala taqraba hadhihi syajarata. Kalau kau mendekati dilarang, tapi kalau makan buahnya tidak apa-apa. Iblis datang dengan membawa buahnya dan kemudian dimakan oleh keduanya. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surganya Allah. Anda bisa baca Al-Quran kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ingat, jadi perempuan dan wanita adalah ibarat dua sayap untuk manusia terbang menuju ke langit yang sangat tinggi, ke ruang angkasa, ke ruang ilahiyah. Seseorang, siapapun dia, mencapai pada makom tertinggi sekalipun tanpa dia berdampingan dengan seorang wanita dianggap tidak sempurna. Ibarat bangunan, semua terpenuhi, tapi ada satu lubang yang belum tertutup. Makanya Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, aku tidak pernah bisa tidur dalam satu saat, satu malam kecuali dengan seorang istri. Anda bisa terbang, Anda bisa mabur kemanapun silahkan, tapi kalau kau kemudian tidak menikah, imanmu kurang, agamamu kurang sempurna. Makanya Rasulullah meminta agar pernikahan itu menjadi sunnahnya. Rasulullah meminta kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Ala kulli hal, saudara sekalian, kita melihat bagaimana perempuan memiliki peranan yang sangat penting. Kita bisa melihat Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim Nabi yang sudah tua dan dia tidak punya keturunan. Sarah juga demikian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada mereka. Yang diajak bicara oleh malaikat bukan Ibrahim alaihissalatu wassalam terkait masalah ini, tapi yang diajak bicara oleh malaikat adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim. Yang itu menggambarkan bahwa seorang wanita pun memiliki kedudukan dan makom tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam, seorang wanita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dengan Allah, berdialog dengan malaikat, dan kemudian dia mendapatkan makom tertinggi sebagai khairun nisa'il alamin di zamannya. Kenapa? Karena memang seorang wanita memiliki derajat, memiliki peran penting di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Asiyah, kemudian Khadijatul Kubra. Dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhasil dakwah, Nabi berhasil mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah karena Khadijatul Kubra. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Rasulullah, di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah berhasil dalam dakwah karena dua hal. Pertama, karena Khadijatul Kubra, dan yang kedua adalah karena Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Di saat semua orang membenci Muhammad Rasulullah, di saat semua orang menjauhi Rasulullah, hanya Khadijatul Kubra lah yang pertama kali membelanya. Dan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Ali tidak pernah kafir. Sahabat yang lainnya pernah kafir, pernah musyrik, pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwahnya Nabi Muhammad berhasil dikarenakan Khadijatul Kubra. Khadijah bukan saja sebagai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Khadijah juga berperan, semua yang dimiliki diberikan kepada Rasulullah.
Dalam sejarah disebutkan Khadijatul Kubra adalah wanita kaya, saudagar, dan bahkan dalam sejarah disebutkan Rasulullah pernah berdagang, mengambil dagangan yang dimiliki Khadijatul Kubra. Ketika dia menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah tahu siapa Muhammad Rasulullah itu, apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, semua yang aku miliki aku serahkan kepadamu dan cukup bagiku sebagai pembantumu. Khadijatul Kubra. Saya juga berharap ada seorang wanita yang seperti itu. Semua yang aku miliki, hartaku kuberikan kepadamu, cukup aku berkhidmat. Tapi sulit, yang ada adalah Khadijatul Kubra dan manusia-manusia suci. Sayangnya kadang-kadang kita ini saudara sekalian mengharap istri yang sebaik Khadijah, sebaik Fatimah Zahra, tapi kita tidak pernah menampilkan diri kita seperti sebaik Rasulullah dan sebaik Ali bin Abi Thalib. Kita kadang egois. Itu yang jadi masalah. Kita memaksa istri kita harus ikuti seperti Khadijatul Kubra, tapi kita tidak pernah menampilkan diri kita seperti Rasulullah. Ikuti seperti Fatimah Zahra, sementara kita tidak pernah menampilkan diri kita seperti Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Khadijatul Kubra, semua yang dimilikinya diberikan oleh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hartanya Khadijatul Kubra, Islam berkembang. Dengan pedangnya Ali bin Abi Thalib, Islam menjadi berkembang kemana-mana. Wanita dan pria sama-sama memiliki peran penting di dalam membangun peradaban umat manusia. Dan contoh lain, peranan wanita di dalam membangun peradaban manusia sangat penting adalah bahwa tidak ada dalam sejarah manusia termulia, bahkan para nabi sekalipun, yang tidak dilahirkan oleh seorang ibu, kecuali Adam alaihissalatu wassalam. Seluruh para nabi wa afdalul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lahir dari seorang ibu. Tapi kenapa kadang-kadang kita para pria ini mengabaikan peran perempuan, meremehkan perempuan? Kita anggap sebagai sebuah sesuatu yang bersifat sampingan. Akulah yang berperan utama kalian. Tidak. Ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita punya peran penting di dalam dakwah dan juga dalam membangun sebuah peradaban umat manusia. Tidak pernah ada para nabi yang tidak dilahirkan oleh seorang wanita. Hatta Isa, sekalipun Isa tidak punya ayah, tapi dia tetap lahir dari seorang ibu. Bahkan Isa, bagaimana Nabi Isa dilahirkan, kemudian Nabi Musa juga demikian, ibunya punya peran penting sampai terciptalah Nabi Musa selamat karena peran seorang ibu. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, hormatilah ibumu karena dia yang melahirkan kamu. Kau menjadi apapun kamu, menjadi pejabat, presiden, apa, tidak lepas daripada kau adalah anak seorang ibu. Dan hargai istrimu, karena istrimu adalah yang melahirkan anak-anakmu yang akan membuat citra tentang kebaikan dirimu. Karena istrimu, dia adalah belahan jiwa kita. Oleh karena itu kita harus menghargai para wanita. Sekiranya bukan karena istri kita, maka anak-anak kita tidak akan pernah terdidik. Sekiranya bukan karena ibu kita dan peran ibu kita, kita semua tidak akan pernah menjadi manusia. Pertama kali seorang bayi dilahirkan, dia tidak kenal siapapun kecuali kasih sayang seorang ibu. Ketika seorang anak bisa berbicara, kalimat diucapkan, pertama kali yang dia kenal adalah kalimat dari seorang ibu. Seorang anak mengenali tentang cinta dan kasih, pertama kali dia kenal adalah dari seorang ibu. Ayah tidak pernah mendekatinya karena alasan kesibukan di luar dan lain sebagainya. Inilah kenapa
Di Karbala para wanita dibawa oleh Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Kala memiliki peran penting di dalam dakwah, memiliki peran penting di dalam pembangunan dan peradaban umat manusia. Sebuah bangsa akan menjadi mulia dan maju ketika para wanitanya menjaga kehormatannya. Sayang, ketika kita tidak melihat wanita dari sisi pandang agama, dari sisi pandang Islam, maka wanita hanya dijadikan sebagai sampingan, pemuas seksualitas, tidak lebih daripada itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, seperti yang dalam ayat pertama saya sebutkan, yaitu bahwa al-mu'minuna wal mu'minat, ya, disebutkan dalam Al-Quran, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu sama lain, bagian dengan yang lainnya adalah aulia, saling bantu membantu, saling cinta mencintai dan mengasihi, saling bekerja sama. Apa disebut? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bekerja sama, laki perempuan bekerja sama untuk melaksanakan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian yuqimuna sholata. Terakhir kata janji Allah Subhanahu wa taala, Allah wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berjanji kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bahwa mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, selamanya akan di dalam surga itu. Wa masakin thayyibatan, dia akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat baik fi jannati adnin, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar. Ini Al-Qur'an berbicara. Mukmin laki, mukmin perempuan saling bekerja sama dalam melaksanakan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saudara sekalian, kita bisa melihat para wanita bagaimana Khadijatul Kubra tadi sudah kita kisahkan. Bagaimana dengan Fatimatul Zahra? Fatimatul Zahra bersama Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya setelah Khadijatul Kubra meninggal dunia, Fatimah pun berperan penting di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau meninggal dunia, dan kemudian dia pernah khutbah di masjid dengan bahasa yang sangat tegas ketika beliau menuntut haknya Fadak. Fatimatul Zahra dikenal sebagai orang yang sangat dekat kepada Allah, juga peduli kepada sesama. Dalam surat Ad-Dahr, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wa yut'imuna ta'ama, itu semua adalah ayat berkaitan dengan keluarga Rasulullah, termasuk adalah Fatimatul Zahra. Memberikan makan, memberikan minum orang yang berpuasa, orang yang miskin, orang yang menjadi tawanan, dan lain sebagainya. Zainab, coba lihat bagaimana Sayyidah Zainab alaihissalatu wassalam. Sayyidah Zainab peranannya di dalam Karbala sangat luar biasa. Dia seorang wanita, dia seorang perempuan, tapi dia memiliki peran penting di dalam dakwah Karbala itu sendiri. Sekiranya bukan karena Sayyidah Zainab, bisa jadi Imam Ali Zainal Abidin sudah terbunuh. Ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam berteriak amamin mu'inin yu'inuna amamin nasirin yansuruna, di saat semua sahabatnya telah terbunuh dan semuanya hilang, Imam Ali Zainal Abidin yang saat itu sedang sakit, dia bangkit mengambil tongkatnya ingin berlari menuju sang ayah. Imam Husain alaihi salatu wassalam berteriak, ya Zainab, hentikan. Jika sekiranya dia berangkat menuju ke medan perang, maka selesai sudah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lenyap dan tidak ada keturunannya lagi. Peran Sayyidah Zainab di Karbala, ketika Imam Ali Zainal Abidin bangkit sambil menangis, wahai ayahku, aku tidak ingin mendengarkan teriakanmu.
jiwaku menjadi terbakar karena engkau sendirian. Sayyidah Zainab datang memegang Imam Ali Zainal Abidin agar tidak menuju ke medan perang. Tetap diperintahkan untuk tinggal di dalam kemah, karena itu adalah satu-satunya keturunan Rasulullah yang masih tersisa. Peran Sayyidah Zainab, seorang perempuan pahlawan Karbala. Dialah yang melindungi bayi, anak-anak perempuan dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah semua para wanita pasukan atau tentara sahabat-sahabat Imam Husain terbunuh. Dia pula yang menemani mereka dijadikan tawanan dari Karbala ke Kufah, kemudian ke Syam, Damaskus. Berhari-hari mereka menjadi tontonan setiap tempat. Berhari-hari mereka dijadikan tawanan dengan kepala para syuhada itu di atas tombak, diiring berjalan bermil-mil. Dan yang menyaksikan adalah Sayyidah Zainab. Dialah yang pertama yang menyelamatkan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu Ubaidillah ibnu Ziyad, maka dialah yang sangat tegas, lugas berbicara menentang Ubaidillah ibnu Ziyad. Dan di saat di hadapan Yazid, ketika Ruqayyah, seorang wanita keturunan keluarga Rasulullah, ingin dijadikan sebagai budak dari salah satu orang tua anak buahnya Yazid bin Muawiyah, dia bilang, wahai Amir, wanita itu adalah milikku. Sayyidah Zainab lah yang menjadikan, yang melawannya dan menantangnya. Demi Allah, engkau tidak akan pernah memiliki putriku. Kau tidak akan pernah memilikinya. Dia adalah keturunan Rasulullah. Sayyidah Zainab. Ketika di hadapan Yazid, kemudian mereka menghujat Imamul Husain alaihi salatu wassalam, sampai kemudian Yazid ibn Muawiyah ingin membunuh Imam Ali Zainal Abidin. Apa kata Zainab? Wahai Yazid, demi Allah, jika engkau membunuhnya, maka langkahilah mayatku terlebih dahulu. Itulah Sayyidah Zainab. Peranan Sayyidah Zainab sedemikian dahsyat di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dari Damaskus kemudian dibawa ke Karbala. Yang mendampingi adalah Sayyidah Zainab. Dan yang pertama kali membuat acara Majlisil Azail Imamul Husain adalah Sayyidah Zainab. Perempuan-perempuan Karbala inilah yang menghidupkan peristiwa Majlis Aza semacam ini. Ini peran daripada wanita. Wahai para wanita, apa peran kalian di dalam agama Allah? Wahai para istri, peran apa yang kalian ambil di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang anakmu kau kirim tempat madrasah ke pesantren, baru 1 hari sudah nangis-nangis seperti kehilangan. Padahal kau tahu bahwa anakmu dikirim dalam pesantren dan dia dalam keadaan baik-baik. Apa yang sedang kau korbankan untuk agama Allah? Apa yang kalian korbankan, yang kau siapkan untuk ajaran Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Seperti Sayyidah Zainab, seperti yang lainnya, di mana semua yang dimilikinya dikorbankan demi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peran daripada wanita di Karbala, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebagai media untuk menyebarkan berita tentang peristiwa Karbala. Sesuatu peristiwa yang sangat menyayat hati adalah putri Al-Imamul Husain bernama Fatimah yang masih kecil. Ketika Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berangkat dari Madinah, Fatimah saat itu dalam keadaan sakit. Semua keluarganya dibawa kecuali Fatimah. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mendatangi Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imamul Husain berkata, wahai ibuku, wahai Ummu Salamah, kutitipkan putraku ini Fatimah kepadamu sampai aku kembali dari medan Karbala.
Suatu hari Ummu Salamah pernah diberikan sebuah tanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ya Ummi Salamah, ini adalah tanah Karbala, simpanlah engkau ke dalam botol. Suatu hari ketika tanah ini berubah menjadi darah, maka ketahuilah putraku Al-Husain alaihissalatu wassalam terbunuh." Di hari itu Ummu Salamah itu kemudian menyimpan botol yang berisi tanah Karbala itu, disimpan oleh Ummu Salamah. Di saat Fatimah putri Rasul Imamul Husain alaihissalatu wassalam dititipkan kepadanya, Ummu Salamah meneteskan air matanya dan kemudian Imam Husain pergi bersama keluarganya. Tiap hari, kata Ummu Salamah, tiap hari aku menyaksikan tanah yang kau simpan ini. Sampai kemudian sisi yang lain, Sayyidah Fatimah putri Imamul Husain alaihissalatu wassalam merindukan ayahnya. Fatimah senantiasa menunggu di depan rumah, di depan pintu. Dia mengharap ayahnya segera datang. Sampai kemudian dia meminta orang Arab, ketika dia ada melihat orang Arab yang sedang melintas ingin pergi, ditanya, "Wahai fulan, kemanakah engkau akan pergi?" Orang itu mengatakan, "Aku ingin menuju ke Karbala, menuju ke Irak, ke Kufah." Dia bilang, "Bisakah aku menitipkan surat kepada ayahku?" Sampaikan dia kepada ayahku Al-Husain alaihissalatu wassalam. Dalam kisah itu, orang ini pun membawa surat Fatimah, seorang anak yang masih kecil ditinggal oleh Imamul Husain. Berhari-hari Fatimah senantiasa menunggu kedatangan sang ayah. Di hari Asyura, di saat Imamul Husain alaihissalatu wassalam sendirian, tiba-tiba seorang laki-laki datang menemui Imamul Husain. Dalam kondisi yang sangat sulit itu, laki-laki ini datang kepada Imamul Husain dan memberikan surat putrinya Fatimah. Al-Imamul Husain membuka surat itu. Dibukanya surat itu ternyata dari putrinya Fatimah yang ada di Madinah. Sambil meneteskan air matanya, ia berkata, "Wahai putriku." Seakan-akan surat yang ada di dalam berita yang ada di dalam surat tentang kerinduan Fatimah kepada Imamul Husain membuat Imamul Husain semakin sedih. Sampai kemudian di hari semua telah terbunuh. Ketika Sayyidah Zainab pulang dari Damaskus, dikelilingi menuju ke Karbala, kemudian ke Madinatul Munawwarah, Sayyidah Fatimah masih menunggu sang ayah. Dalam kisah disebutkan ketika Sayyidah Zainab mengetuk pintu Ummu Salamah, Fatimah berharap dengan senang hati ayahnya akan kembali. Begitu dibuka, Fatimah membuka pintunya, yang datang hanyalah para wanita dan anak-anak yang tersisa. Zainab dirangkul sambil berkata, "Wahai bibiku, di manakah ayahku Al-Husain alaihissalatu wassalam?" Zainab berkata, "Ayahmu kutinggalkan di padang Karbala, terbunuh dengan kepala terpenggal tanpa dimandikan." Fatimah menangis, dan saat itu juga menjadi hari Majlisil Azza di Madinatul Munawwarah, di saat Sayyidah Zainab datang ke Madinatul Munawwarah. Itulah peran para wanita di dalam padang Karbala. Semoga kita semua, anak-anak kita, istri kita, menjadi seperti Sayyidah Zainab, Sri Kandi Karbala, yang siap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'.
amma yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah, demi penderitaan Al-Imamul Husain, demi darah Al-Imamul Husain, demi para yatim-yatim putra-putri daripada Imamul Husain, ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, apabila orang tua kami ada yang Engkau siksa di dalam kuburnya karena dosanya, maka ampunilah dengan cahaya Ahlul Bait Nabi ya Allah. Luaskanlah kuburnya, masukkanlah ke dalam surgamu bersama Muhammad Rasulullah dan keluarganya. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali Engkau ridho dengan kami ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah kecuali Engkau ridho kepada kami. Dan di saat kami meninggal fi sakaratil maut ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah, Fatimah Zahra, Al Hasan wal Husain berada di samping kami ya Allah. Allahumma berikan kemudahan saudara kita yang sedang kesulitan. Bukalah pintu rezekimu untuk saudara kita yang hadir di tempat ini dan seluruh kaum mukminin, terutama mereka yang membantu terlaksananya acara Majlisul Aza Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma shfi mardal mu'minin. Allahumma ya Allah, berikan kesembuhan bagi saudara kita yang sakit dan singkirkanlah bencana Covid-19 ini dari negeri kami dan negara-negara kaum mukminin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin wa ila anwahi amwatil hadirin nuhdihimul Fatihah qabla as-salawat. Allahumma shalli Allah